Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuniar Ilmi dengan NIM 9312089919 dari kelas B Legal Audit Syariah. Di sini saya kelompok 11 ingin menjelaskan materi tentang pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Untuk yang pertama ada pengertian Dewan Pengawas Syariah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dewan adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang pekerjaannya memutus sesuatu dengan jalan berunding. Pengawas berasal dari kata awas yang berarti pengawas. Sedangkan syariah adalah kompeten ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim, baik dari bidang ibadah maupun dari bidang muamalah, yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinannya. Sementara muamalah sendiri meliputi dari berbagai bidang kehidupan, antara lain menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan yang disebut muamalah maliyah. Kemudian, Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Kemudian, dasar hukum menurut Peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah. Peraturan Bank Indonesia nomor 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, yang lalu diubah dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Kemudian, semua peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut mewajibkan setiap bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Kemudian peran dan fungsi DPS. Dewan Perbankan Syariah pasal 32 menyatakan Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Mekanisme pengangkatan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah untuk Bank Umum Syariah terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 11/3/2009 tentang Bank Umum Syariah pasal 35 yang berbunyi, DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada direksi mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS bagaimana dimaksud dalam pasal 1, antara lain yang pertama menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas permohonan operasional dan produk yang dikeluarkan bank. Kemudian yang kedua, mengawasi proses pengembang produk dan produk baru bank. Kemudian yang ketiga, meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru yang belum ada fatwanya. Kemudian yang keempat, melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran serta pelayanan jasa bank. Kemudian yang kelima,
meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Kemudian ruang lingkup tugas Dewan Pengawas Syariah. Ruang lingkup anggota DPS dianjurkan oleh manajemen Bank Syariah ke Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia. Kemudian akan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Jumlah anggota DPS berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 adalah minimal 2 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang. Kemudian pelaksanaan penetapan anggota DPS. Ketentuan mengenai jumlah anggota DPS juga diatur dalam PBI nomor 11/3/PBI tahun 2009 yang menyatakan bahwa jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling sedikit adalah 2 orang atau 1 yang paling banyak 50% dari jumlah anggota direksi. Pada prinsipnya, seorang anggota DPS hanya dapat menjadi anggota DPS di satu perbankan syariah dan satu lembaga keuangan syariah. Namun, mengingat keterbatasan jumlah anggota atau jumlah tenaga yang menjadi anggota DPS, seorang dapat diangkat sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada 2 perbankan syariah. Kemudian DPS sebelum menduduki jabatannya, maka pihak bank yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengajukan calon anggota DPS untuk mendapat persetujuan dari Bank Indonesia agar pengangkatan anggota DPS dapat diberlakukan secara efektif. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.